Sudah sampaikan tadi, mudah-mudahan kita membicarakan kemanapun kader, kemanapun ketemu masyarakat, sampaikan Posyandu itu bukan hanya kesehatan aja. Dari Posyandu hebat, keluarga sehat, Metro bahagia. VKK Talks, ayo dengar. Metro bahagia, Metro bahagia, makin jumpa pagi. Halo, jumpa lagi bersama kami PKK Talks untuk Metro Bahagia dalam seri Posyandu Hebat, Keluarga Sehat, Metro Bahagia. Salam sehat semuanya, salam bahagia. Tabi pun baik teman-teman sahabat PKK, hari ini kita berjumpa di acara PKK Talks untuk Metro Bahagia. Sama saya, Pokja 4 PKK Kota Metro. Hadir hari ini ada Ibu Wali Kota Metro sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro dan sebagai TP Posyandu Kota Metro. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah Mbak, kabar baik dan sehat pasti. Alhamdulillah. Bahagia juga. Jadi sahabat PKK kita semua panggil Ibu Wali Kota dengan sebutan Bunda. Jadi sahabat-sahabat PKK juga boleh panggil Bunda ya Bun ya. Oke, hari Lebih ini akrab Mbak panggil Bunda. Iya. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang Posyandu ya Bun ya. Jadi Posyandu ini kan banyak keterlibatannya di semua kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan ada masuk ke dalam kegiatan PKK, kemudian masuk ke kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi kita hari ini mau bicara tentang Posyandu saat ini ya Bun ya. Karena memang ada informasinya bahwa Posyandu saat ini ada perubahan dengan Posyandu yang lalu. Bunda bisa cerita Posyandu saat ini Posyandu yang gimana sih Bun? Iya Mbak Tri dari Pokja 4. Betul. Iya, sekarang TP Posyandu itu kalau yang dulu TP Posyandu itu hanya tentang kesehatan aja, mungkin penimbangan bayi, imunisasi, cek kehamilan ibu. Nah kalau sekarang semenjak ditetapkannya Permendagri nomor 13 2024 terjadinya transformasi atau perubahan bahwa TP Posyandu sekarang bukan hanya kesehatan saja, ada 6 standar pelayanan minimal. Oke baik, jadi sekarang sudah lebih luas artinya ya Bunda ya. Kalau dulu mungkin berarti kalau kesehatan saja dipegang oleh Dinas Kesehatan saja ya Bunda. Iya. Berarti kalau saat ini jadi peranan siapa aja nih Bun? Sekarang ada 6 SPM itu terkait dengan dari Dinas Kesehatan pastinya, dari Dinas Pendidikan, dari Dinas PU, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, ada Dinas Perkim, Perumahan Rakyat, ada Dinas Ketertiban dan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Dinas Sosial. Itu Mbak. Sekarang lebih luas lagi, ada 6 dinas terkait yang dinamakan 6 SPM. Oke, berarti sekarang luas ya Bun ya. Artinya Posyandu itu bukan hanya melulu jadi Dinas Kesehatan, tetapi banyak diampu oleh dinas-dinas yang lain. Berarti punya tujuan dong kalau misalnya banyak. Pastinya pemerintah itu pasti punya tujuan. Iya. Apa dong, ceritain dong Bun, apa aja nih, kenapa kok jadi banyak yang ngurusin Posyandu saat ini? Iya, alhamdulillah tujuannya yaitu untuk mendekatkan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat serta memperluas fungsi Posyandu dari bukan hanya dari pelayanan kesehatan, tetapi lebih luas lagi dengan lintas sektor. Nah mungkin selanjutnya agar masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang lebih lengkap, mudah diakses, pastinya terpadu dan berkualitas sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup. Oke, berarti Posyandu sekarang transformasinya udah luar biasa ya Bun. Mungkin sekarang jadinya masyarakat itu pengen tahu sih Bun, kalau tadi sudah lebih mendekatkan ke masyarakat, contohnya mereka punya peran apa aja nih Bun? Misalnya dinas sosial mungkin, kemudian dinas-dinas yang lain
aplikasinya seperti apa, Ya, Bunda? sekarang kan ada mungkin kalau dinas kesehatan pastinya sudah selama ini emang khususnya di dinas kesehatan yaitu mungkin pemeriksaan kesehatan, imunisasi, pemberian vitamin dan pemantauan gizi serta edukasi kesehatan bagi masyarakat. Nah sekarang mungkin ada di dinas pendidikan. Nah di dinas pendidikan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan serta membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui kegiatan edukatif, memfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan perlengkapan sekolah. Mungkin di Posyandu itu bukan hanya untuk memberikan kesehatan aja, mungkin anak-anak yang setelah balita kan harus sekolah. Nah itu kita edukasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk menyekolahkan anak di masa usia dini. Nah mungkin nanti kalau mungkin ada keterbatasan mungkin bisa kita memberikan bantuan. Nah, Berarti dari dinas iya, sosial dari bisa membantu seperti itu ya? iya, Bu, ya? kita komunikasi dengan dinas pendidikan. Nah itu memperkenalkan pendidikan lebih dini lah pastinya Mbak. Artinya di Posyandu itu menjaring anak-anak setelah masalah kesehatan, kemudian Di untuk, pendidikannya. Iya, Jadi- literasi juga bisa di Posyandu itu juga bisa diajarkan literasi juga Mbak, gitu memperkenalkan anak-anak kita. Nah ada juga di pekerjaan umum. Pekerjaan umum itu yaitu mungkin dibutuhkan masyarakat seperti jalan kelurahan yang terdekat aja Mbak ya, standar lah ya, standar dan mungkin sanitasi, MCK, sarana air bersih, edukasi pengelolaan limbah domestik di rumah tangga itu sendiri. Nah, terus ada juga bidang perumahan yaitu untuk perumahan layak huni, edukasi lingkungan bersih dan sehat serta ketahanan pangan. Ada juga dari ketentraman ketitipan umum yang pastinya kita memberikan dukungan perlindungan masyarakat melalui kegiatan sosial dan koordinasi dengan pihak terkait seperti permasalahan narkoba, terus KDRT juga, asusila, bencana, terorisme juga gitu. Di bidang sosial yaitu mungkin kita memberikan bantuan ke anak-anak disabil, anak-anak terlantar, lanjut usia, tunasusila, dan perlindungan jaminan sosial, identifikasi dan penanganan fakir miskin, fasilitas bantuan sosial agar kita mudah untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan datang ke Posyandu kan kita memberikan kemudahan untuk itu semua. Berarti Nah itu ada 6 SPM itu Mbak, alhamdulillah di Kota Metro sudah mulai berjalan. Iya. tadi Bunda sudah menjelaskan nih Bun bahwa sekarang ini Posyandu itu sudah luar biasa. Iya. Banyak sekali yang mengurus. Jadi insya Allah masyarakat itu lebih bisa didekatkan kebutuhannya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah pendidikan sudah ikut dinas pendidikan. Kalau masalah rumah jalan ternyata sudah Ada. Kemudian kalau misalnya ternyata kebutuhannya surat-surat BPJS mungkin ya Bun, ada dinas sosial yang memfasilitasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi udah luar biasa. Iya. Kalau sudah bicara seperti ini, ngomong-ngomong, ini mulai kapan sih Bun Kota Metro ini ada Posyandu seperti ini Bun? Oh iya. Dari tim pembina Posyandu Kota Metro terbentuk pada tanggal 15 April 2025 yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Metro nomor 100.5/287 tahun 2025 tentang pembentukan tim pembina Posyandu dan sekretariat pos pelayanan terpadu di Kota Metro masa bakti tahun 2025-2030 Mbak. Oke, berarti cukup masih bayi sebenarnya Bun ya, tapi alhamdulillah sudah punya Iya peran Mbak, masih aktif bayi ya. dan masih belajar merangkak. Iya. Tapi sudah luar biasa ya, Iya, Bun, ya. Ini tadi alhamdulillah. Iya. Posyandu di Kota Metro sudah berjalan, bahkan ada Alhamdulillah. udah menyampaikan beberapa yang sudah Ini udah sampaikan dulu ada kepengurusan tim pembina Posyandu Mbak. Tim pembina baik. Posyandu itu terlibat dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris dan tim sekretariat. Selain itu juga yaitu tadi yang Bunda sampaikan terkait dengan dinas-dinas yang 6 SM tadi, dari dinas
pendidikan, dinas kesehatan, PU, di Perkim, dan sosial dan ketertiban umum, Mbak, Oke. keamanan, Pol PP lah mungkin ya. Penanganan ada masalah KDRT dan narkoba Iya, tadi masuk betul, pasti juga ya, masuk Bun, ya. juga. Jadi sebenarnya sudah sangat kompleks saat ini. Sudah. Seharusnya memang masyarakat sudah merasakan dampaknya seharusnya ya, Bunda. Iya. Oke, jadi sejauh ini Bunda, kalau misalnya sebagai Bunda kan sebagai tim pembina Posyandu Kota Metro. Kalau jadi tim pembina itu maksudnya apa ya, Bun ya? Tim pembina Posyandu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah di berbagai tingkatan, yaitu dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai ke kelurahan ataupun pedesaan untuk melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Posyandu itu sendiri. Itu. Jadi sekarang Posyandu juga diawasi ya, Bun Iya, ya. Oke, diawasi. Bunda berarti punya tim sekarang ya sebagai Iya, ketua. timnya itu dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten kota, kecamatan sampai ke kelurahan ataupun sampai pedesaan. Berarti sekarang sudah lebih terstruktur ya, Bun Iya, ya. Satuan terstruktur. kerjanya sudah Iya. ada, tim TP-nya sudah ada. Sudah. Sehingganya kalau saat ini, Bun, yang sudah aplikatif dilakukan oleh TP Posyandu Kota Metro itu apa saja, Bunda? Yang sudah dilaksanakan oleh TP Posyandu di Kota Metro yaitu untuk di Provinsi Lampung, tim pembina Posyandu Kota Metro termasuk yang aktif kegiatannya, Mbak. Alhamdulillah kemarin juga Bunda sampai sudah di WA dari sekretaris provinsi, alhamdulillah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kota luar biasa. Metro bahwa sudah banyak kegiatan yang kita lakukan, yaitu tadi mulai dari pelantikan pastinya Ketua TP Posyandu Kota Metro oleh Ketua TP Posyandu Provinsi Lampung di bulan Februari 2025. Dilanjutkan pada bulan Mei tahun 2025 yaitu pengukuhan ketua dan pelantikan pengurus tim pembina Posyandu Kota Metro periode tahun 2005-2030. Kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi tim pembina Posyandu mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan sampai tingkat kota. Dan alhamdulillah juga selalu aktif pada kegiatan rakor di provinsi ataupun di nasional. Oh, sudah sampai nasional juga sudah aktif ya, Bun ya. Luar biasa pokoknya, Mbak. Walaupun masih bayi, ternyata Masya Allah pengalaman yang sangat luar biasa. Yang dulunya mungkin dulu hanya kesehatan aja, sekarang sudah banyak sekali ya yang terkait itu semua. Demi apa? Demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berarti koordinasinya setelah melakukan kegiatan sudah sampai ke nasional, sudah Ya, ikutan ya, Bun. Dan juga kita mungkin dalam upaya percepatan penyebarluasan informasi terkait Posyandu ini, kita sudah ada kegiatan juga dari TP Posyandu Kota Metro melakukan beberapa lagi kegiatan sosialisasi, workshop ataupun advokasi dengan sasaran yaitu dari camat, lurah, aparatur kecamatan dan kelurahan, dan pengurus TP Posyandu itu sendiri dari kecamatan, kelurahan, dan kader Posyandu pastinya, Mbak. Masyarakat melalui lembaga masyarakat kelurahan, mungkin LPM, RT RW, Karang Taruna, dan PKK. Alhamdulillah sudah kita juga buat flyer, Mbak, itu untuk memperkenalkan Posyandu kita salurkan di setiap TP Posyandu. Jadi mereka agar tahu di masyarakat itu bahwa di Posyandu itu bukan hanya kesehatan aja. Bunda berharap dari kader-kader selalu berbicara sekarang bukan Posyandu kesehatan tapi Posyandu 6 SPM. Iya. Oke, berarti ternyata Bunda juga sudah melibatkan selain satuan kerja tadi, ternyata masyarakat juga tadi Karang Taruna ikutan ya. Iya. Kemudian tokoh masyarakat juga ikutan. RT RW semua sudah. Artinya memang ini akhirnya Posyandu saat ini harapannya memang jadi tugasnya banyak orang ya, Bun ya, banyak orang, banyak satuan kerja, banyak dari manapun ikut berperan aktif. Jadi artinya di Kota Metro ini saat ini kegiatan-kegiatan ini sudah berjalan dengan sangat baik. Alhamdulillah ya, sudah berjalan. Kita punya berapa Posyandu ya, Bun, di Kota Metro? Ini sudah kita dari TP Posyandu Kota sudah mensosialisasikan
ke TP Posyandu percontohan, kita ada TP Posyandu percontohan Mbak di setiap kecamatan. Kita kan ada 5 kecamatan nih, jadi ada 5 TP Posyandu yang sudah kita sosialisasikan, yaitu di Kecamatan Metro Timur ada Posyandu Raden Intan di Kelurahan Tejo Agung, itu di Metro Timur. Kecamatan Metro Utara ada Posyandu Melati di Kelurahan Purwosari. Ada juga Kecamatan Metro Selatan Posyandu Kemuning 1 di Kelurahan Rejomulyo. Ada juga di Kecamatan Metro Barat Posyandu Melati 2 di Kelurahan Ganjar Agung, dan yang terakhir Kecamatan Metro Pusat ada Posyandu Dahlia 8 di Kelurahan Yosomulyo. Alhamdulillah kita sudah bersosialisasi ke 5 posyandu percontohan. Oke, berarti dengan 5 posyandu percontohan ini esensinya atau caranya ya Bunda? Iya. Standar operasional prosedur kita sebut, dan berarti sudah sesuai dengan arahan yang dari pusat seperti itu ya Bunda. Iya. Kalau untuk posyandu lain artinya sudah sama dengan 5 posyandu ini atau kita kita sosialisasikan ke semua posyandu, tapi kan emang ada prioritas 5 posyandu percontohan Mbak, agar apa ya? Yang ini sudah ideal gitu lah ya. Sudah ideal. Sudah kita pilih, oh ini untuk percontohan untuk yang lainnya. Tapi tetap karena kita emang udah ada koordinasi dengan mungkin kayak waktu itu dari Dinas Kesehatan juga sudah mengadakan advokasi untuk kegiatan ini, apa program-program dari Dinas Kesehatan dan diundang dari kader posyandu itu sendiri. Oke, berarti memang sudah tersimulasi ya Bunda. Jadi kalau misalnya posyandu-posyandu lain seluruh kota metro, mungkin kalau misalnya ada dari kabupaten lain mungkin sangat memungkinkan ya Bunda belajar di 5 posyandu percontohan ini. Jadi sudah pembinaannya juga insya Allah sudah sesuai ya Bunda ya. Bagus sekali ya, dalam waktu kurang dari 1 tahun sudah berjalan seperti ini luar biasa. Insya Allah luar biasa, gerak cepat. Tapi alhamdulillah ini sekretaris kita dari Dinas Sosial luar biasa, Bu Wahyuningsih, gerak cepat benar Mbak, langsung Masya Allah. Kita itu tadi Bunda sampaikan dapat dari provinsi ya, Masya Allah di kota metro itu sudah cepat banget gitu. Alhamdulillah. Iya, artinya tim kerja Bunda saat ini sudah berjalan sangat baik ya Bunda. Mudah-mudahan tim-tim kerja yang lain juga bisa sama ya Bunda. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan TPPKK. Kalau di kesehatan itu kan kita terkait dengan Pokja 4. Kalau di pendidikan kita terkait dengan Pokja 2. Kan semuanya udah terkait semuanya PKK Mbak, ada program pokok PKK. Nah ini juga sebenarnya terkait dengan TP Posyandu itu. Jadi kita kalau sebenarnya ada kegiatan di PKK pun kita bisa berkolaborasi dengan TP Posyandu. Iya benar. Jadi satu dengan yang sudah sinergi. Mudah-mudahan dengan adanya kita diskusi ini Bun, teman-teman masyarakat, sahabat PKK bisa lebih memahami apa itu perannya posyandu yang terkini, kemudian harapannya juga bisa dapat jawaban dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kalau kemarin ternyata kesehatan aja, sekarang mau sekolah, mau bagaimana mereka tumbuh kembangnya, bagaimana masalah di rumah juga, ditransfer ada yang kurus ya Bunda ya, dan kader-kader sudah paham ini ya Bunda ya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Selalu kita mungkin harus kita selalu koordinasi dengan posyandu-posyandu agar menyampaikan bahwa sekarang ini posyandu bukan hanya di kesehatan aja. Mungkin kalaupun ada keluhan masyarakat apapun sampaikan ke kader posyandu. Nanti ditindaklanjuti ke kelurahan, mungkin kecamatan langsung ke dinas terkait. Oke, berarti memang Bunda ini mendidik kader-kader posyandu ini supaya mampu men-screening ya Bunda ya, kebutuhan masyarakat itu apa, kemudian nanti ditransfer kepada pihak terkait, kemudian Bunda mengevaluasi begitu ya Bunda ya, karena sebagai ketua tim. Karena di TP Posyandu itu sendiri Mbak pasti sudah ada nanti ada SK ya di setiap TP Posyandu itu ada khususnya nanti dari pendidikan ibu ini, dari kesehatan ibu ini nanti kan dibagi tugas Mbak, nggak mungkin satu orang dibagi 5 kan nggak mungkin. Berarti TP dari kesehatan ada siapa, nanti ketemu siapa, nah dari pendidikan ketemunya siapa, nanti apa yang harus dibantu kan kayak gitu. Berarti Bunda sudah cukup luar biasa ya Bunda ya, sudah meng-SK-kan kemudian sudah membagi tugasnya. Artinya
kader-kader pun nggak bingung harus mengikuti Tidak siapa bingung. ya. Tapi kadang-kadang masalah luar biasa Mbak, Iya, pinter-pinter, iya. cerdas-cerdas, hebat-hebat. Itu Iya, tadi iya. tema kita, Posyandu hebat, masyarakat sehat, Metro bahagia. Betul, sesuai dengan jargon kita hari ini ya Bun. Ya. Oke Bunda, yang terakhir Bunda sebagai TP Posyandu Bun, apa yang menjadi pesan Bunda untuk masyarakat mengenai Posyandu ini? Ya. Bunda sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Metro menghimbau kepada jajaran tim Pembina Posyandu sampai tingkat kelurahan dan juga kader Posyandu selalu mensosialisasikan ke masyarakat bahwa Posyandu itu sekarang bukan hanya Posyandu di bidang kesehatan, tapi ada 6 standar minimal, yaitu yang telah Bunda sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita membicarakan kemanapun kader, kemanapun ketemu masyarakat, sampaikan Posyandu itu bukan hanya kesehatan aja, ada 6 SPM. Jadi kemana-mana berumpinya Posyandu 6 SPM, 6 SPM, 6 SPM. Nah, terus Bunda juga mengajak masyarakat untuk datang ke Posyandu, Mbak, melaporkan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permasalahan di rumah tangga, bisa disampaikan ke Posyandu. Iya, mari masyarakat Kota Metro, kalaupun ada keluhan apapun, sampaikan ke kader Posyandu kita, nanti disampaikan ke mungkin ke kelurahan, ke kecamatan, langsung ke dinas terkait. Dan juga persiapkan masyarakat yang menonton podcast PKK ini agar dapat menyebarluaskan informasi kepada masyarakat yang mungkin belum tahu bahwa di Posyandu saat ini tidak hanya melayani bidang kesehatan, ternyata ada 6 SPM. 6 SPM yang sudah Bunda jelaskan seperti tadi. Iya, Luar terima biasa, kasih. baik Bunda. Jadi tadi Bunda sudah menyampaikan panjang lebar tentang Posyandu. Mudah-mudahan dari penjelasan Bunda, masyarakat, sahabat PKK Kota Metro semuanya bisa mengambil informasi dan mendistribusikan kepada masyarakat. Mungkin untuk penutup Bunda kita jargon sambil Iya, mengucapkan siap. terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi baik sahabat PKK Kota Metro, tadi kita sudah banyak berbincang dengan tim TP Posyandu Kota Metro sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro tentang Posyandu, tentang bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan, bagaimana mendistribusikan informasi kepada masyarakat, termasuk manfaatnya kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa membantu mendistribusikan informasi, kemudian bisa diambil manfaatnya. Kita tutup dengan selamat siang, Posyandu. Posyandu hebat, keluarga sehat, Metro bahagia. Demikian sahabat PKK podcast kita hari ini, PKK Talks tentang Posyandu. Kita berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKK Talks, ayo dengar Metro bahagia.